Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap dapat menjalankan kewajiban sehari-hari dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sekarang kita akan membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan oleh seseorang sejak ia lahir, bahkan sebelum ia lahir. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, hak untuk berkomunikasi, hak untuk berkeluarga, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perlindungan, dan keamanan. Hak bisa juga berarti segala sesuatu yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Ya, kata kunci dari hak adalah segala sesuatu yang diterima, didapatkan, diperoleh. Nah, sedangkan kalau kewajiban, kebalikannya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Nah, sekarang apa itu tanggung jawab? Ya, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk melaksanakan atau melakukan kewajiban tanpa mengganggu pelaksanaan hak orang lain. Sekarang Ibu akan ilustrasikan teman-teman sekarang kondisinya adalah belajar di rumah, belajar melalui Zoom karena PJJ ya teman-teman ya. Nah, apa hak yang teman-teman dapatkan? Ya betul, hak yang teman-teman dapatkan adalah hak untuk mendapatkan ilmu, hak untuk mendapatkan pengetahuan, hak untuk mendapatkan keterampilan dan arahan. Ya, nah kewajibannya apa sebagai seorang siswa? Ya benar sekali, kewajiban sebagai seorang siswa adalah belajar dengan giat, memperhatikan saat guru menerangkan, sehingga hasil belajar teman-teman tentunya akan lebih maksimal jika teman-teman juga berusaha memperhatikan, berusaha serius dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan kesadaran teman-teman untuk belajar serius yang melalui Zoom, serius memperhatikan guru, itu adalah bentuk dari tanggung jawab. Tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang siswa. Untuk apa? Untuk mendapatkan hak, mendapatkan ilmu. Ya, sampai sini jelas ya teman-teman ya, antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kesadaran teman-teman untuk mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, memperhatikan guru, kemudian aktif dalam berkegiatan, itu adalah sebagai bentuk kesadaran, sebagai bentuk dari tanggung jawab teman-teman dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang siswa. Sehingga apa? Sehingga hak teman-teman bisa diperoleh. Ya, jadi pelaksanaan antara hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Nah, sekarang coba teman-teman analisa ya. Seandainya saat Zoom teman-teman ada yang mencoret-coret slide, kemudian saat mendengarkan guru teman-teman tertidur, atau tidak mau membuka video saat belajar, saat hadir di Zoom. Ya, apakah itu bentuk dari tanggung jawab? Ya, tentu bukan ya. Contohnya lagi di rumah adalah hak teman-teman untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, bagaimana cara mendapatkan kasih sayang dari orang tua? Ya, tentunya teman-teman harus berusaha menjadi anak yang hormat pada orang tua, patuh pada orang tua, selalu mengikuti aturan di dalam keluarga. Ya, insya Allah pastinya orang tua akan semakin sayang dengan teman-teman semuanya. Nah, kesadaran teman-teman untuk menjadi anak yang baik, yang berbakti pada orang tua, itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Sehingga tidak disuruh lagi, tidak dipaksa lagi untuk membantu orang tua, untuk rajin belajar, untuk beribadah, sehingga disayang orang tua dan disayang Allah. Ya, dengan kesadaran itu, itulah wujud dari tanggung jawab. Ya, kita sekarang akan lanjut. Bagaimanakah pelaksanaan hak sebagai warga negara? Yang pertama, sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk menganut agama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat kedua. Bagaimanakah bunyinya? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Setiap warga negara memiliki hak yang sama, oleh karena itu kita harus saling menghargai, termasuk hak untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini pun harus kita jaga. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kemudian kita pun harus saling toleransi, tidak saling menghina, tidak saling menghalangi orang lain ketika ingin beribadah. Nah, mengapa harus ada aturan? Mengapa harus ada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kebebasan umat beragama? Ya, karena jika ada aturan, maka masyarakat akan lebih tertib, masyarakat akan lebih rukun, tidak terjadi perselisihan. Apa akibatnya jika tidak ada aturan? Jika tidak ada aturan, maka bisa jadi orang akan berbuat sesuka hati, orang akan berbuat bebas, orang akan saling menghina, saling menghujat. Ya. Nah, karena ada aturan, maka insya Allah akan tercipta kerukunan. Pelaksanaan hak berikutnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Agar apa? Agar anak Indonesia menjadi anak yang cerdas, sehingga bangsa kita juga akan menjadi maju. Ada lagunya loh teman-teman. Ya, lagunya adalah lagu wajib belajar. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra-putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Berikutnya adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal menyampaikan pendapat ini juga ada aturannya ya teman-teman ya. Seperti kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain. Kata-kata yang disampaikan juga harus dengan santun, dengan sopan, sehingga tidak ada pihak yang tersakiti. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengapa orang perlu bekerja? Ya, orang bekerja adalah sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Berikutnya yang terakhir, yang kelima adalah hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum itu harus ditegakkan tanpa memandang bulu, tanpa memandang suku, ras, agama, kedudukan, pangkat, harta, jabatan, kaya, miskin, ataupun berpendidikan maupun tidak. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ketika seseorang melakukan hal yang melanggar aturan, maka berhak untuk mendapatkan hukuman tanpa pilih-pilih. Contohnya ketika terjadi tindak korupsi, tindak kejahatan korupsi yang melanggar aturan, yang sangat merugikan negara, yang sangat merugikan orang lain, merugikan bangsa dan negara, tentunya orang tersebut harus ditindaklanjuti, orang tersebut harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan setimpal, tanpa memandang bulu, tanpa memandang jabatan apakah yang ia miliki. Seharusnya ketika terjadi pelanggaran lalu lintas pun demikian. Barang siapa yang melanggar aturan, barang siapa yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka ia berhak mendapatkan hukuman tanpa melihat latar belakang yang dimilikinya. Itulah tanda bahwa penegakan hukum terjadi dan penegakan hukum berlaku bagi siapa saja dan semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Demikianlah teman-teman ulasan tentang pelaksanaan hak sebagai warga negara. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya untuk kewajiban sebagai warga negara. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.